Ada satu cerita menarik dari filsuf Tiongkok kuno, Chuang Tze. Jadi ada seekor burung kakinya cuma satu. Dia kaget banyak waktu lihat kelabang. Dia bilang gini, "Gila, aku jalan pakai satu kaki aja gampang. Kamu gimana caranya ngatur kaki sebanyak itu?" Dan kelabang itu jawabnya santai aja. "Yang ngalir aja. Ini terjadi secara alami. Beginilah aku dan caraku bergerak." Cerita ini menurut saya pas banget jadi pembuka pembahasan kita hari ini. Kita semua ini beda, tapi justru disitulah letak kesamaan kita. Selamat datang di pembahasan mendalam yang sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Kali ini kita akan bongkar sumber-sumber yang Anda berikan tentang layanan disabilitas dari berbagai negara. Misi kita cukup simpel. Kita mau coba ngerti, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan budaya disabilitas? Kenapa sikap dan layanan di Amerika, Jerman, Jepang, dan Hong Kong itu bisa beda-beda banget? Dan yang paling penting, apa artinya semua ini buat cara kita memandang dunia? Betul sekali. Dan sumber utama kita ini keren banget ya. Ini kumpulan tulisan dari buku International Perspectives on Disability Services. The Same but Different. Judulnya saja sudah merangkum semuanya kan? Sama tapi berbeda. Kita akan lihat dari banyak sudut pandang biar dapat gambaran yang utuh. Oke, kita langsung mulai aja ya. Di salah satu sumber yang Anda berikan, ada tulisan dari Kristen D. Tower. Dia membahas sebuah ide yang relatif baru ini, budaya disabilitas. Jujur waktu pertama kali dengar kata itu, saya langsung penasaran. Maksudnya apa sih sebenarnya? Apa ini cuma istilah keren? Atau ada makna yang lebih dalam? Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Yang menarik di sini adalah cara kita mendefinisikan budaya itu sendiri. Jadi Tower ini mengutip definisi dari Pinderhughes. Dia bilang kalau budaya itu keseluruhan cara hidup yang dikembangkan oleh sekelompok manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan psikologis. Oke, jadi bukan cuma soal ras atau negara gitu ya? Bukan sama sekali. Ini soal cara hidup bersama. Dan kalau kita pakai definisi itu, komunitas disabilitas jelas punya semua syarat untuk disebut sebagai sebuah budaya. Oke, ini makin menarik. Coba kita bedah lebih dalam. Kalau gitu, apa benang merahnya? Apa sih yang menyatukan orang-orang dengan berbagai macam kondisi, ini sampai bisa jadi satu budaya? Elemen pertama dan mungkin yang paling kuat itu adalah sejarah bersama. Sejarah bersama? Iya, ada pengalaman kolektif soal stigma, soal diskriminasi, dan perjuangan panjang untuk dapat hak yang sama. Itu pengalaman yang sangat mengikat. Semacam perjuangan bersama yang menempa identitas mereka gitu ya? Rasanya masuk akal. Selain sejarah, apa lagi? Tentu. Yang kedua, ada bahasa bersama. Dan ini bukan cuma soal bahasa isyarat loh. Oh, bukan cuma itu. Bukan, tapi juga kosakata umum yang mereka pakai. Akronim kebijakan kayak ADA di Amerika yang jadi bagian percakapan sehari-hari. Sampai mungkin humor atau slang internal yang cuma mereka yang ngerti. Semacam inside jokes gitu kali ya? Tepat sekali. Dan itu membangun rasa kebersamaan yang kuat. Lalu yang ketiga, ada kekhawatiran ekonomi serupa. Sumber kita mencatat angka yang jujur cukup mengejutkan. Tingkat pengangguran bagi penyandang disabilitas di ES itu bisa antara 68% sampai 88%. Wow, setinggi itu? Iya. Jadi, ini bukan lagi masalah individu. Ini tantangan sistemik yang mereka hadapi bersama. Berarti ada juga aspek emosional yang menyatukan mereka kan? Pasti. Itu elemen keempat, perasaan kolektif. Ini soal rasa bangga atas identitas mereka, solidaritas satu sama lain, dan pembentukan identitas kelompok yang kuat. Ini cara mereka menolak pandangan masyarakat yang seringkali cuma lihat dari sisi kekurangan atau ya rasa kasihan. Dan skalanya ini kan bukan main-main ya. PBB memperkirakan ada lebih dari 500 juta orang dengan disabilitas di seluruh dunia. Betul, 2/3-nya di negara berkembang. Jadi budaya ini terus tumbuh dan makin kuat lewat berbagai cara. Pertemuan politik, acara olahraga kayak Paralimpiade, pameran seni, dan tentu saja komunitas online yang bisa menembus batas negara. Benar. Dan semua ini mengarah pada satu pergeseran penting. Dari rasa kasihan menjadi kekuatan. Ada kutipan yang kuat banget dari pidato Wake tahun 1992 yang dikutip di sumber kita. Ada kekuatan dalam perbedaan, kekuatan, sampaikan berita ini. Ini tentang mendefinisikan ulang disabilitas sebagai sumber kekuatan dan kebanggaan. Contoh nyata dari semangat ini adalah protes yang terjadi waktu patung Presiden Franklin Roosevelt diresmikan di Washington, D.C. Oh, saya pernah dengar soal itu. Kenapa diprotes? Ada apa dengan patungnya? Karena patung itu dengan sengaja menyembunyikan kursi rodanya.
Oh, Seolah-olah disabilitas itu aib yang harus ditutupi. Para aktivis bilang tidak, itu bagian dari dirinya, bagian dari sejarahnya. Mereka berjuang agar sejarah diakui seutuhnya, tanpa disembunyikan. menarik sekali. Perjuangan soal representasi fisik di patung itu kan sebenarnya perjuangan tentang bagaimana sebuah cerita dituturkan ya. Dan ini nyambung banget ke alat kita yang paling dasar untuk cerita, bahasa. Gimana kita membicarakan disabilitas ternyata sama pentingnya dengan gimana kita menampilkannya. Tepat. Dan sumber dari Tower Me juga membahas ini secara mendalam. Konsep utamanya adalah people first language, mengutamakan manusianya dulu. Ini detail kecil yang dampaknya besar sekali ya. Waktu kita bilang orang dengan disabilitas, kita seolah-olah bilang, ini ada seorang manusia, ayah, seniman, teman yang kebetulan punya suatu kondisi. Fokusnya pada manusianya. Beda sekali rasanya dibanding langsung mengelabeli dengan orang cacat. Kata-katanya menempatkan manusianya di depan, bukan kondisinya. Betul, tapi ini juga memunculkan satu hal penting soal otonomi. Ada pengecualian yang menarik dari komunitas tuli. Mereka justru dengan bangga pakai istilah budaya tuli dengan huruf T besar. Oh ya? Iya, bagi mereka tuli bukan kondisi medis, tapi identitas budaya yang punya bahasa dan sejarahnya sendiri. Jadi mereka menolak people first language dalam konteks ini. Oke, jadi intinya adalah menghormati bagaimana sebuah komunitas ingin disebut ya, bukan memaksakan satu aturan untuk semua. Sumber kita juga kasih contoh praktis yang bagus. Hindari frasa kayak terikat di kursi roda atau penderita, itu kan melukiskan gambaran yang pasif dan tak berdaya. Saya juga baru tahu dari sumber ini kalau istilah handicapped itu asalnya dari tradisi mengemis dengan topi di tangan. Ngeri juga ya kalau tahu sejarahnya. Nah, kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, pergeseran bahasa ini sebenarnya cerminan dari pergeseran paradigma yang jauh lebih fundamental. Kita beralih dari model medis ke model sosial. Model medis itu melihat disabilitas sebagai tragedi pribadi, sebuah kekurangan dalam diri individu yang harus diperbaiki atau disembuhkan. Seolah-olah individunya yang rusak. Presis. Sebaliknya, model sosial membalik cara pandang itu. Model ini bilang yang menciptakan kecacatan itu bukan kondisi individu, tapi lingkungan dan masyarakat yang penuh hambatan. Hambatan fisik maupun sosial ya? Betul, baik itu gedung tanpa jalur randai maupun hambatan sosial seperti stigma dan diskriminasi. Jadi masalahnya ada di masyarakat, bukan di individunya. Dan dampak nyata dari isu budaya dan bahasa ini kelihatan jelas di salah satu studi yang Anda bagikan dari Carol B. Cohen tentang psikoterapi untuk individu tuli. Ini bukan lagi teori, ini soal pengalaman hidup. Temuan Cohen ini benar-benar membuka mata. Terapi yang efektif untuk komunitas ini butuh 3 hal. Komunikasi yang tulus, penerimaan, dan orientasi pemberdayaan. Ada satu cerita yang paling bikin saya merenung. Tentang seorang peserta studi yang merasa harus menekan emosinya supaya bisa bicara dengan jelas kepada terapisnya yang bisa mendengar. Tunggu. Jadi, di tempat yang seharusnya paling aman untuk berekspresi, dia malah harus menahan diri supaya bisa dimengerti. Itu kan ironis sekali. Sangat. Bayangkan, Anda harus menyembunyikan perasaan Anda justru di saat Anda seharusnya bisa mengekspresikannya. Ada juga cerita lain, terapis dengan ekspresi wajah datar yang disalahartikan oleh klien tuli sebagai sikap tidak peduli atau marah. Karena bagi komunitas tuli, ekspresi wajah itu bagian krusial dari komunikasi. Ini bukti kalau terapi itu bukan cuma soal apa yang dibicarakan, tapi bagaimana pengalaman berkomunikasi itu sendiri dirasakan. Nah, disinilah pembahasannya jadi super menarik. Dari isu personal di ruang terapi, kita akan lihat gambaran makronya. Kita akan bandingkan 2 negara dengan pendekatan yang sangat berbeda. Lewat studi kasus fiksi, Max, oleh Youth C. Orgasa. Ini perbandingan layanan disabilitas di AS, khususnya California, dan di Jerman. Oke, mari kita ikuti perjalanan hidup 2 Max ini. Dimulai dari dukungan awal saat lahir. Di Jerman, Ibu Max dapat cuti melahirkan yang dilindungi hukum sampai 36 bulan, lengkap dengan tunjangan finansial. Wow, 36 bulan? Iya, ini memberinya waktu dan sumber daya untuk fokus pada perkembangan awal Max. Sementara di AS, kita tahu sendiri ya, sistemnya tidak sekuat itu. Ibu Max di California mungkin harus kembali bekerja jauh lebih cepat. Betul. Lalu masuk ke pendidikan. Di sini perbedaannya makin tajam. Max di AS, karena ada undang-undang seperti IDEA,
Kemungkinannya besar untuk bersekolah di lingkungan yang inklusif, jadi di kelas yang sama dengan anak-anak tanpa disabilitas. Oke, jadi lebih terintegrasi sejak dini. Sementara Max di Jerman? Dia lebih mungkin masuk ke sekolah khusus. Sistem di sana, meskipun kualitas sekolah khususnya sangat baik, belum sepenuhnya mapan untuk pendidikan inklusif di sekolah umum. Oke, dukungan awal beda, sekolah beda. Nah, bagaimana nasib mereka pas dewasa? Ini pasti yang paling menentukan. Disinilah perbedaannya paling mencolok. Max di Jerman, setelah lulus, kemungkinan besar akan bekerja di fasilitas kerja yang didukung, semacam sheltered workshop, dan tinggal di apartemen dengan pendampingan. Jadi ada jaring pengaman yang sangat kuat. Aman dan terjamin ya? Bagaimana dengan Max di AS? Dia mencoba jalur yang berbeda. Dia bekerja di pekerjaan kompetitif sebagai busboy di restoran. Keamanan kerjanya jelas lebih rendah, dan dia masih tinggal di rumah bersama ibunya. Tunggu dulu, ini menarik banget. Jadi di Jerman, Max lebih terjamin, tapi dia lebih terpisah di sheltered workshop, sementara di AS, dia punya kesempatan kerja di tempat umum, tapi risikonya jauh lebih besar, dan dia masih bergantung pada ibunya. Ini benar-benar memaksa kita bertanya ya, apa yang sebetulnya lebih kita hargai? Kebebasan untuk mandiri dan ambil risiko seperti di model AS, atau jaminan keamanan dan stabilitas yang ditawarkan model Jerman, meskipun mungkin sedikit lebih terisolasi? Tepat, tidak ada jawaban yang mudah dan setiap negara tampaknya memilih jalannya sendiri. Dan perbandingan ini bisa kita perluas lagi dengan melihat studi lain dari sumber Anda, dari Hayashi dan Kimura. Ini soal sikap mahasiswa kerja sosial di AS dan Jepang. Oke, jadi kita punya dua negara maju lagi, AS dan Jepang. Intuisi saya bilang, sikap mereka mungkin mirip, tapi apa datanya berkata begitu? Apa yang ditemukan studi ini? Kabar baiknya, dua-duanya menunjukkan sikap yang cukup positif. Tapi nuansanya beda. Mahasiswa di Jepang itu cenderung lebih percaya kalau orang dengan disabilitas lebih butuh cinta dan kepastian. Mereka juga lebih setuju dengan pernyataan bahwa kebaikan lebih penting daripada pendidikan. Kedengarannya agak, gimana ya, protektif atau paternalistik gitu ya. Seolah-olah mereka objek yang harus dilindungi, bukan subjek yang butuh pendidikan untuk mandiri. Bisa jadi itu interpretasinya. Ini mungkin cerminan dari masyarakat di mana orang dengan disabilitas secara historis kurang terintegrasi. Jadi sikap yang muncul lebih bersifat melindungi. Tapi ada sisi yang sangat menarik. Meskipun ada pandangan protektif itu, para mahasiswa Jepang ini sangat mendukung hak-hak sipil dasar. Oh ya? Seperti apa? Hak untuk menikah, punya anak, dan tinggal di lingkungan perumahan biasa. Nah, ini contoh nyata lagi dari tema kita. Sama tapi berbeda. Sama-sama punya niat baik dan sikap positif. Tapi, cara pandang soal apa yang dibutuhkan bisa beda banget karena budaya. Tapi, dukungan terhadap hak sipil itu pertanda bagus kan? Sangat bagus. Itu menandakan adanya pergeseran norma sosial yang positif di Jepang. Terakhir ada studi singkat dari Hong Kong oleh Ngan, Lee, dan Chong yang menambahkan satu lapisan lagi. Mereka menemukan bahwa lansia dengan disabilitas perkembangan di sana merasa diterima oleh komunitas. Tapi... Selalu ada tapinya ya? Selalu. Ketika digali lebih dalam, interaksi sosial mereka dengan tetangga atau anggota komunitas lain ternyata sangat terbatas. Ini menyoroti perbedaan krusial antara perasaan diterima secara pasif dengan integrasi komunitas yang sejati dan aktif. Merasa diterima tuh baik, tapi itu baru langkah pertama. Masih ada jarak untuk benar-benar jadi bagian dari komunitas. Semua perbedaan antar negara ini kan menunjukkan kalau tidak ada satu sistem yang sempurna. Mungkin solusinya bukan cuma mengubah sistem besar di tingkat negara, tapi juga cara kerja para profesional di lapangan. Ini nyambung ke sumber terakhir kita, tulisan dari Larry Bowles dan Mimi Lewis tentang afasia. Benar, afasia ini kan gangguan komunikasi akibat kerusakan otak, biasanya karena stroke. Mereka membahas sebuah pendekatan baru yang revolusioner, namanya Live Participation Approach to Aphasia atau LPAA. Ini model yang digerakkan oleh konsumen dan sudah dipraktekkan secara internasional. Fokusnya bergeser total. Bergeser dari apa ke apa? Dari sekedar memperbaiki gangguan bicaranya, ke membantu individu itu untuk terlibat kembali dalam kehidupannya. Jadi, komunikasi dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup, bukan tujuan itu sendiri. Saya suka contoh konkret yang mereka kasih. Terapi tradisional mungkin akan melatih seseorang dengan afasia berulang-ulang supaya bisa bilang, pisang tidak ada di sini, dengan sempurna. Betul.
Fokusnya pada artikulasi, tata bahasa. Sebaliknya, LPAA mengukur sukses dari kemampuan orang itu berinteraksi dengan petugas toko. Mungkin dengan menunjuk, pakai gestur, atau beberapa kata kunci. Yang penting, akhirnya berhasil menemukan pisang itu dijual di mana. Tepat. Keberhasilannya adalah interaksi sosial yang fungsional, bukan kesempurnaan linguistik di ruang terapi. Jadi suksesnya bukan lagi bisa ngomong dengan benar, tapi bisa beli pisang. Fokusnya ke hasil di dunia nyata. Beda banget ya cara pandangnya. Beda total. Dan pendekatan ini punya beberapa nilai inti. Pertama, tujuan utamanya adalah meningkatkan partisipasi dalam hidup. Kedua, semua yang terdampak, keluarga, teman, berhak dapat layanan, bukan cuma si individu. Ketiga, keberhasilan diukur dari peningkatan kualitas hidup, bukan skor tes. Dan yang terakhir, dan ini penting, lingkungan juga jadi target intervensi. Ini seperti menciptakan jalur landai komunikasi. Oke, jadi apa kesimpulan dari semua ini? Kita mulai dari cerita simpel soal burung dan kelabang, dan berakhir menjelajahi sebuah gerakan global yang kompleks. Kita sudah lihat bagaimana disabilitas dibingkai ulang bukan sebagai tragedi medis, tapi sebagai sebuah budaya yang punya sejarah, bahasa, dan identitasnya sendiri. Kita juga membandingkan bagaimana negara-negara yang berbeda menyeimbangkan dua nilai penting, kemandirian versus keamanan. Dan kita lihat bahwa tidak ada satu jawaban yang benar. Sikap masyarakat juga terus bergeser ke arah yang positif, walau data dari Hong Kong tadi mengingatkan kita kalau integrasi sejati itu masih jadi PR besar. Dan akhirnya, praktik rehabilitasi itu sendiri juga berevolusi. Fokusnya bukan lagi memperbaiki kerusakan individu, tapi memberdayakan mereka untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan. Nah, ini semua balik lagi ke judul bukunya kan? Sama tapi berbeda. Pengalaman, layanan, dan kebijakan di tiap negara bisa sangat bervariasi. Tapi ada satu benang merah yang menyatukan semuanya. Tuntutan universal akan martabat, partisipasi, dan pengakuan hak asasi manusia. Perjuangannya mungkin beda bentuk, tapi tujuannya sama. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pemikiran untuk Anda renungkan. Salah satu penulis utama di sumber kita, Christine Tower, yang gagasannya tentang budaya disabilitas kita bahas di awal, dia bukan cuma seorang peneliti. Dia juga seorang penyandang disabilitas dan produser film dokumenter tentang topik ini. Ini memunculkan sebuah pertanyaan penting. Bagaimana pemahaman kita tentang suatu budaya atau pengalaman akan berubah ketika orang-orang dari dalam budaya itulah yang menceritakan kisah mereka sendiri, menciptakan karya seni mereka, dan merancang layanan untuk komunitas mereka, alih-alih hanya diwakili atau diteliti oleh orang luar.